dan bikinnya konsepnya jewelry with purpose. Jadi semua yang aku bikin ada purpose-nya. Ini koleksi aku yang aura color zodiak. Nah, saya nggak tahu ya, boleh nggak Osi cerita, kliennya siapa saja, tapi bagaimana mereka menyikapi fashion? Apa memang tergantung dari personal confidante-nya atau mereka juga punya ide dan kalau boleh disebut, boleh nggak ada satu 2 disebut siapa mereka? Yang ide-idenya align itu mungkin dengan Ariel Noah ya, Bu. Mmm. Karena Ariel Noah aku kerja sama dengan dia udah cukup lama. Halo, selamat datang kembali di Ramadan with Amanda. Yang kita sekarang sudah hampir di penghujung bulan Ramadan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Tetapi untuk episode yang kali ini mungkin kita mulai mempersiapkan Lebaran ya. Dan biasanya kalau Idul Fitri kan banyak sekali kita yang mau membeli baju baru untuk bersilaturahmi, bertemu keluarga, bertemu kawan. Tapi apa iya perlu baju baru? Baju-baju lama kita dikemanakan? Menurut saya ini penting untuk kita bicarakan karena fashion industry itu merupakan salah satu penyebab terbesar dari krisis iklim. Kenapa? Karena banyak sekali produk-produk fashion yang masih layak pakai, 85% itu terbuang ke tempat sampah padahal masih layak pakai. Apalagi kalau mereka-mereka yang ingin terus berganti, ada mode baru langsung keluar, sementara barang-barang yang masih layak pakai yang dimiliki ada yang langsung dibuang. Padahal banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Untuk itu, kali ini kita punya tamu yang sangat istimewa sekali, namanya Osi Fani atau biasa dipanggil Osi. Halo Halo Osi. Ibu Amanda, aku senang sekali bisa ketemu Bu Amanda secara langsung, ngobrol yang penting-penting ya Bu. Juga ngobrol yang penting-penting. Jadi Osi ini profesinya banyak yang nyeni, tapi terkait lingkungan juga banyak, terkait fashion apalagi, terkait gaya juga apalagi. Dan Osi ini juga banyak memberikan informasi untuk kepedulian lingkungan. Nah sekarang mungkin lebih baik daripada saya terangkan semua, kita tanya sama Osi, apa saja sih kegiatannya dan profesinya apa? Oke, aduh aku terharu banget Ibu, terima kasih. Aku profesiku saat ini profesional confidante di bidang kreatif, bisa dibilang sebagai stylist untuk para public figure, tapi confidante tuh lebih di atas stylist. Kalau stylist hanya pilihin baju yang tren ke talent-nya, kalau confidante lebih mikirin nih, si klien kita karakternya seperti apa sih? Karisma yang mau dikasih tahu ke audiens seperti apa? Lalu kita buatin narasi melalui baju-baju yang akan kita pakein ke dia, gitu Bu. Jadi ketika berinteraksi dengan para selebriti ini, apakah juga ada aspek-aspek tentang environment yang disampaikan oleh Osi atau itu sudah, part of the apa ya, fashion dan lain sebagainya yang disarankan oleh Osi? Pastinya nih aku selalu utamain fashion yang ramah lingkungan Bu, ke Mmm. klien-klien aku, sambil aku edukasi mereka untuk, mmm, conscious consumerism. Jadi Mmm. pada saat aku pakein baju ke dia, aku utamain bahan-bahan yang kualitasnya baik, Mhm. supaya baju itu lifespan-nya panjang, Bu. Mmm. Jadi bisa dipakai lagi nanti di Ah, acara oke lain. oke oke. Ada juga seperti dengan Ariel Noah, aku pernah bikinin dia jaket dari 2 jaket yang lama, aku kombinasiin, aku upcycle jadi satu baju yang baru, Mmm. satu jaket Mmm. dengan tampilan baru, Mmm. gitu. Kurang lebih seperti itu sih Bu yang aku aplikasiin gitu ya ke teman-teman public figure. Nah public figure-nya ini
luas gitu ya, siapa saja, maksudnya nggak usah disebut namanya juga nggak apa-apa, kalau mereka tidak keberatan sebut namanya nggak apa-apa. Tapi apa bintang film, musisi, presenter, atau cendekiawan, atau Mmm, profesor? aku memilih, musisi, Bu, karena aku suka musik. Oh, oke oke Jadi oke aku oke. selalu kerja, dan kerjasama dengan orang yang aku suka. Aku milih, jadi bukan aku yang dipilih, aku memilih. Seru amat. Karena kalau kita kerja dengan orang yang kita suka Mmm, dan satu pemikiran, satu mmm, vibe, kan kerjanya jadi bahagia ya, Bu. Jadi mhm, happy gitu, ide-ide bersinergi gitu mhm. kan. Oke. Dan saya juga dengar, pernah baca juga bahwa OSI ini lebih dari 10 tahun, membantu sebuah brand sustainable fashion. Nah itu apa yang dilakukan ketika membantu brand itu? Mmm, awal banget sebenarnya ya aku, sebelum ada gembar-gembor sustainable fashion, aku sendiri udah cari insight soal climate change, Bu. Oke. Karena aku ngerasa kayak manusia, kita sebagai manusia tuh harus juga ikut Mhm, serta ngejaga bumi ya. mmm, Jadi pas aku ngebantu brand-brand mhm, yang ramah lingkungan ini, aku makin lagi sih Bu, makin dapet, mhm, pengetahuan lagi kalau ternyata limbah fashion itu ya maksudnya limbah fashion itu sangat berdampak pada lingkungan mhm, mhm, dan sosial mhm, malah. mhm, mhm. Iya memang ya kan bahannya, belum Iya, pewarnanya, betul. dan lain sebagainya. Lalu ketika misalnya tadi ya, membuat saya tertarik sekali itu tadi cerita buat untuk para musisi. Musisi itu kan ketika mereka beraktivitas itu kan gerakannya luar Mhm, biasa ya. Jadi bahan yang dipilih itu memang yang nyaman atau betul. apa gitu ya, terus warnanya dan lain Iya. sebagainya? Yang nomor satu adalah bener Ibu, kenyamanan, dan kuat ya, Mmm, kekuatan, durability si bahannya itu. Dan ketiga, biasanya aku menyesuaikan dengan tema yang diberikan, mmm, penyelenggara acara, mhm mhm. gitu, warnanya. Tapi juga kadang Bu, ada beberapa klienku yang mereka udah aku buatin warna sendiri. Mhm, Jadi misalnya dia warnanya maroon, mhm. karena aku ngelihat karakter mukanya, warna Oh, iya iya kulitnya, iya. dan mungkin karismanya di maroon Mmm, gitu, di merah mhm. maroon. Jadi aku selalu pakein hints dia di warna maroon, gitu. Walaupun kata penyelenggara, "Temanya silver ya," nggak apa-apa, Mmm, aku pakein silver di luar tapi ada hints-hints hint ya, maroon-nya a gitu. touch of A maroon touch of gitu. maroon, iya. Iya. Itu ilmu apa itu yang dipakai ya? Maksud saya. Oke ilmu fashion tapi karakter orangnya, Mhm. orangnya warnanya apa Mmm. dan lain sebagainya. Harus ngerti psikologi juga dong ya berarti ya? Iya, sedikit sedikit aku baca buku sih, Bu, lebih baca Mmm, buku soal psikologi, sekarang kan mmm, ada psikologi warna, mmm, ada, karakter warna, mmm, terus orang ini mau dibawa kemana nih, mmm. citra dirinya gitu ya. Jadi ya aku belajar sedikit banyaknya dari buku-buku psikologi. Coba kita praktek nih ya. Mhm, Kita baru bertemu nih ya, mhm, sekilas gitu ya, boleh nggak saya konsultasi? Kalau seperti saya yang bergerak di bidang lingkungan hidup, sudah cukup berumur, mhm, style-nya harus gimana gitu, mau lebaran nih kan, jadi mhm saya mhm. mau konsultasi nih. Ibu sih kayaknya gayanya udah keren ya teman-teman. Aku tadi pas ngelihat masuk udah wow, eee, fashionable tapi tetap membumi. Jadi Waduh. warna-warna earthy gini sih Mmm, Ibu udah the best deh. oke. Mungkin avoid warna solid kayak hitam. Oh, padahal saya paling seneng Senang hitam kan hitam ya? kelihatan langsing. Ibu tuh langsing. Gitu ya, jadi Iya, jangan jangan warna solid gitu ya? eee, karena mewakili keceriaan bumi kan ya Bu. Iya, betul Mhm, betul betul betul. Iya ya, hijau, biru. biru. Nah, jadi banyak tadi ya kita bicara mengenai fashion. Saya juga, dengar OSI pernah membantu sebuah retail store. Mhm.
Nah itu apa bahan-bahannya apa? Baju atau fashion aksesoris dan lain-lain? Retail store-nya itu semua, Bu. Jadi kayak Mmm. marketplace sekarang tapi offline store. Jadi Mhm. ada fashion, ada, baju, aksesoris, Mhm. sampai ke home living. Oh wow. Iya. Mmm, Dan mhm. mereka saat itu, ya kira-kira 10 tahunan yang lalu ya, Bu, mereka saat itu udah pakai konsep, ramah lingkungan, Bu. Oke oke. Dan slow fashion, slow Mhm mhm. production. Mereka bikinnya limited, Mmm. handmade. Terus juga saat kita belum sadar kalau kita harus ganti kantong plastik, Mmm. mereka udah mengganti itu dengan kertas tapioka. Oh wow. Iya, Mmm. itu aku pikir, wah itu ini Mmm, banget sih, mmm. eee, inspiratif banget sih. Ini ya, apa namanya, progresif, Iya. advance. Nah, satu hal juga yang menarik, OSI juga merupakan, apa ya, aksesoris desainer ya, Bisa punya brand namanya Diuntai. Langsung saya gunakan ini ya, mungkin, teman-teman bisa lihat ya pemirsa kalau bisa, Mas Wino tolong di, close up. Ini adalah gelang produknya OSI, brand-nya namanya Diuntai dan diuntai betulan gitu ya. Jadi bukan pakai mesin, jadi pakai tangan. Katanya satu gelang seperti ini bisa 2 hari jadinya. Dan ini tidak sembarangan warna biru, kebetulan cocok gitu ya dengan yang pakaian yang saya gunakan hari ini. Tapi ini menyesuaikan dengan, zodiak saya, dengan bintang saya yang kebetulan Aquarius. Nah, jadi ternyata nanti Osi tolong ceritakan lebih jauh, memproduksi aksesoris apa saja dan ada maknanya. Jadi bukan hanya indah, colorful dan lain sebagainya, tapi aksesorisnya itu bermakna. Bisa diceritain? Jadi, awal aku membuat Diuntai ini, eee, sebagai caraku berkomunikasi soal ide kreatifku dan aktualisasi diri ya, Bu. Mhm. Tapi aku mau bikin yang, dampak negatifnya ke lingkungan tuh paling kecil. Mmm. Makanya aku bikinnya limited nih, Mmm. dan bikinnya konsepnya jewelry with purpose. Jadi semua yang aku bikin ada purpose-nya. Kayak misalnya yang Ibu pakai, ini koleksi aku yang aura color zodiak. Jadi zodiak kamu misalnya Virgo, nah warna kamu earthy green dan Mmm. pink. Di situ aku, untai nih si gelang-gelang itu dari warna-warna tersebut, gitu. Ada juga gemstone dengan batu-batu yang kita kenal ada, apa ya Bu, ada energinya. Karena setiap Mmm. apapun itu di dunia kan ada energinya ya Mmm. Bu ya, Mmm. Mmm. gitu. Iya Semua iya. aku bikin handmade sih, jadi aku kasih lihat semua ada benang jahitnya, jadi nggak cuman beli terus aku tempel gitu. Mmm. Ini yang diuntai ini apa ya? Ini tali Bu, tali Heeh. nylon, Mmm. heeh. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, ini tuh dari satu benang selai benang ini, terus aku untai dan seni menguntai ini kekuatan produk aku sebenarnya. Jadi kalau gemstone-nya itu pelengkap. Malah ya Bu, aku ada yang limited collection, itu yang pendannya emas. Aduh. Emas 24 karat. Oh. Jadi ada nilai precious-nya yang untuk dijaga ya teman-teman. Kalau kalau kayak gini kan aku udah bikinnya personal, dengan hati, Mmm. terus Mhm. masing-masing, untuk ibu, untuk Mmm. temen-temen. Aku Mmm. berharap sih setiap pembeli bisa jaga barang ini dengan hati lah. Jadi Mmm. sayang kalau hilang, apalagi yang Yang ada yang emasnya. ada emasnya, gitu Iya, Bu. tadi pas saya lihat Osi gunakan itu saya langsung dong ya, affordable kayaknya ini, berapa itu Osi? Tergantung berat emasnya. Tergantung berat emasnya dan kapan belinya Iya teman-teman. iya iya iya. Tapi kan, kalau emas ini kan precious jadi kapan pun maksudnya
ada investasinya gitu Bu ya, Hmm, ada nilai hmm, investasinya. Jadi nggak sembarang beli aksesoris hmm. gitu. Iya. Itu kalau mau lihat ada Instagram account-nya. Ada Bu. Apa nama ininya? @diuntai teman-teman. Oh, diuntai. Diuntai. Ya, mudah sekali ya, DIUNTAI, diuntai ya. Iya. Ada konsultan digital marketing saya Oh, soalnya. Jadi katanya bikin yang simple aja namanya supaya mudah diingat iya, iya, ingat. dan mewakili Iya, iya. Dan warnanya itu macam-macam ya. macam-macam. Aku hampir pakai semua warna. Jadi kan ini tadi cerita ini line-nya ya. Jadi ada line yang tergantung zodiak, ini line berdasarkan stone. Iya. Lalu tadi katanya ada lagi yang sedang dikembangkan yang baru lagi. Ini Bu yang birthstone. Jadi Oh, birthstone. iya, jadi nanti kalian lahirnya bulan apa? Januari. Oh Hmm, berarti kristal kalian garnet. hmm. Oh. Februari apa? Saya Ibu Februari. Februari, Ibu Februari berarti kristalnya Ibu ametis nih Bu. Oh, Ametis. berarti saya harus beli dong ya ini. Tadi saya sudah borong beberapa, Aduh, tapi ini harus beli juga Ibu berarti. langsung borong tadi. Tapi Iya. aku bikinnya dikit-dikit Bu. Jadi bener-bener aku mengaplikasikan conscious consumerism juga ke Hmm, teman-teman pembeli. Jadi edisi ini aku hanya bikin 3 set. Jadi hmm. main cepet-cepetan deh Oh, siapa yang suka langsung beli gitu. jadi yang ini kan ada 12 zodiak ya. Betul. Jadi buatnya 36 buah 36 buah. gitu. Ya ampun, mesti cepet. Jadi lihatnya di mana? Di Di Instagramnya gitu. Instagram, Aduh. Bu. Terus terang ini belum masuk ke Hmm. Instagram Oh, kita, karena beruntung baru ya banget saya. jadi untuk Wah, Ibu, untuk beruntung acara ya ini. saya. Jadi ada war-nya dong ya. Ada ada war-nya. Iya, iya. Nah, ini kan kita mau lebaran nih ya. Kita memang acara Ramadan with Amanda ini topiknya itu dikaitkan dengan eee, puasa ramah iklim, puasa dan Idul Fitri ramah Mhm. iklim. Jadi ada edisi waktu itu yang tentang human design, terus ada yang tentang merangkai bunga. Jadi bagaimana kan biasanya kalau puasa lebaran kan kita saling mengirim bunga, tapi juga sekaligus belajar bagaimana merangkainya. Lalu kemudian ada juga edisi kuliner, Oh, wow. bagaimana makanan ramah iklim, Iya. jadi jangan gunakan bahan impor dan lain sebagainya. Nah Oh. sekarang kan kita mau tampil cantik nih Mhm. lebaran ya dengan style, dengan aksesoris dan lain sebagainya. Nah, Osi bisa beri tips nggak ya? Kita mau menghadapi lebaran ini bagaimana? Oke deh pengen beli baju baru atau memadu-madankan dengan yang barang-barang yang sudah kita miliki itu gimana ya caranya? Mhm. Aku setuju tadi, dengan kata-kata Ibu yang di awal. Lebaran ini perlu baju baru nggak sih? Hmm. Mmm, Jangan-jangan di rumah masih punya tumpukan baju-baju lucu yang masih bisa dipakai. Nah, tips dari aku mungkin satu Bu, mmm, upcycle. Aku sering lakuin itu juga. Jadi gampangnya nih kita rombak 2 baju yang layak pakai, menjadi satu baju yang dengan tampilan baru. Jadi misalnya Ibu punya abaya 2, Hmm. satu udah pernah dipakai tahun lalu, satu Hmm. nggak pernah dipakai. Hmm. Nah, potong tengahnya, terus sambungin satu baju ini dengan baju yang lain, atau bisa juga bagian tangannya. Oh. Jadi kan 2 baju tapi nanti jadi satu baju dengan Hmm. tampilan baru, Hmm. Bu. Itu Hmm. bisa 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 juga kita Hmm. lakuin sebagai cara kita ngurangin limbah fashion, Hmm. gitu. Tapi kalau memang harus harus beli banget nih ya, karena udah nggak ada baju lagi yang kayaknya bisa kita pakai, pastiin saat beli temen-temen cek kualitas bahannya. Hmm. Bahannya harus bagus supaya tahan lama dan nggak mudah rusak, gitu Bu. Jadi bisa dipakai berkali-kali bahannya, Hmm. bajunya. Ya, dan kalau kita bicara fashion itu kan tidak lepas dari aksesorisnya ya. Sepatunya, tasnya, dan scarf juga ya, shawl, Iya. kalung, inilah. Kalau saya dengar ceritanya Osi tadi kan berani gitu ya.
gimana potong baju 2 digabung kan takut. Apa apalagi kalau, apa namanya, yang konservatif gitu ya. Nah, pemakaian itu gimana tuh? Banyak sekarang saya lihat yang apa, scarf bisa dijadiin obil lah, nanti ditaruh ke belakang lah, diputar di tangan satu, itu gimana tuh caranya? Oh jadi soal stylingnya ya, Bu, ya? Styling, tuh Stylingnya. kan saya nggak ngerti itu istilahnya. Jadi, styling bisa macem-macem. Bersyukurlah sekarang udah ada ChatGPT boleh nyebutin nggak ya? Boleh, AI. Bersyukurlah sekarang udah ada AI dan Pinterest, jadi kalian simple, Oh, research aja. Saya oke. scarf, daur ulang scarf, cara pakai scarf selain jadi scarf, atau, Oke. styling shawl, dengan aksesoris. Saya pernah lihat waktu itu di Pinterest, ada dia pakai shawl, tapi nanti dia pakai cincin, Bu, untuk Mhm, diselipin gini, mhm. jadilah rok. Gitu. Wow, Jadi ada sesuatunya di wow. tengah gitu. Mhm. Perkara styling bisa kontak saya. Tapi gampangnya Mhm. teman-teman bisa cek simple deh Pinterest atau AI atau ChatGPT. Oke, nah ini ada lagi nih yang masih masih saya simpen dari tadi pengen saya tanya. Semua orang itu kan pasti tertarik kalau kita membicarakan selebritis ya. Hmm. Selebritis itu bisa jadi panutan juga gitu. Nah saya nggak tahu ya, boleh nggak Osi cerita, kliennya siapa saja, tapi bagaimana mereka menyikapi fashion? Apa memang tergantung dari personal confidante-nya atau mereka juga punya ide dan kalau boleh disebut, boleh nggak ada satu 2 disebut siapa mereka? Nah, eee, yang ide-idenya align itu mungkin dengan Ariel Noah ya, Bu. Mmm, Karena Ariel Noah aku kerja sama dengan dia udah cukup lama gitu. Jadi kadang dia kasih ide ke aku realisasiin, oke. terus kadang aku kasih ide ke dia, dia coba memahami Mmm, gitu. Nah, awal mungkin, ada sedikit, "Ah, bener nggak ya? Bajunya oke nggak ya di gue?" Gitu. Nah, di mhm, situlah tugas aku untuk ngeyakinin dia kalau baju mmm, ini mmm, cocok di dia dan, mmm, eee, represent diri dia sebagai musisi gitu. mmm. Bajunya harus mahal? Oh enggak, itulah aku kenapa suka sama Ariel Noah ya, Bu. Karena dia artistik sekali. Oke, Jadi dia lebih mengedepankan art dibanding, merek gitu ya. oke, Jadi oke. dia malah nggak suka ada branding gede-gede di dadanya tuh nggak suka. Oh, iya Dia iya lebih iya. suka yang unik yang aku bikinin satu-satu dan dia Mmm. ngelihat prosesnya. Aku pernah semprot pakai pilox, Oh, aku piloks? iya, karena kan kalau keperluan panggung kan Bu harus menonjol ya Bu Mmm, ya. Jadi aku gambar apa, aku tulis apa di bajunya dia. oh ya astaga kebayang ya. Kreatif sekali ya berarti ya. Terus ide-idenya, Osi dari mana? Pinterest? Nah, aku bersyukur sih sebelum-sebelumnya aku banyak kerja bareng sama seniman-seniman. Jadi Mmm. aku juga banyak inspirasi dan banyak diskusi sama Mmm. mereka. Dan aku kayaknya kayaknya udah insting aja gitu Bu, kayak, Mmm, mmm, oke, apa ya yang bisa mmm. dilihat lebih bagus di lighting warna hijau. Oke. Jadi kayak, "Oh ini kayaknya deh," gitu. Mmm, Sisanya kan aku bisa cari, bisa tes, "Oke mmm, kalau warna ini, warna biru jangan mmm. dikasih warna abu, karena abunya tenggelam." Oke, Begitu jadi sih, harus insting. banyak iya insting dan refleksi juga Iya ya, iya. sambil melihat gitu. Sudah berapa lama ya jadi personal confidante itu? Sekitar mungkin 12 tahun ya, Bu. Udah jadi profesor itu. Iya Seneng hebat sih, sekali iya. dan tidak cari klien ya? Iya Kliennya yang cari Osi ya? iya, karena Bu, kalau aku yang pilih klien, aku bisa kasih ide-ide aku tanpa batasan. Tapi kalau klien yang pilih aku dibatasi pasti Oh, iya 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 kreativitasnya. iya. Itu sih yang aku coba hindari Mmm, banget ya.
dalam proses kreativitas tuh. Tapi aku sekarang udah mulai balance sih Bu, mana yang high impact activity dan mana yang high income activity. Karena kan untuk menularkan perilaku dan pola pikir itu kan juga butuh kegiatan ya Iya, Bu. iya, iya. Menarik sekali ceritanya. Mungkin terakhir ya, ini lagi-lagi ya, ini kan judul acaranya Ramadan with Amanda, sudah mau Idul Fitri. Bisa berikan lagi tips, jadi gimana nih kita berpakaian lebaran, aksesoris kita seperti apa, fashion aksesoris kita seperti apa? Dan tolong untuk jangan cuman untuk yang muda-muda cantik-cantik langsing-langsing dong. Berikanlah tips untuk segala usia dari berbagai lapisan masyarakat. Bagaimana kita berpakaian nih mau lebaran? Pilih baju yang tidak terlalu terkesan festif. Oh gitu, justru nggak boleh festif? Karena supaya bajunya bisa dipakai lagi ya Oh, teman-teman. Kalau nanti tiap lebaran beli nggak jadi dong kita oke, consumerism-nya. oke. Terus pilih warna ya, pilih model baju yang, apa ya, basic, artinya basic menyesuaikan bentuk tubuh kita, Hmm. selalu kayak gitu. Dan, untuk baju yang tidak ada pattern-nya nih, yang polos-polos nih teman-teman, kamu bisa pakai aksesoris yang besar-besar ini kayak aku. Hmm. Tapi kalau udah bermotif bajunya mungkin bisa pilih yang kecil-kecil, yang Seperti ini. statement, iya, seperti gelang Aduh, gitu. iya. Oh tapi tadi ya, ini kan tadi sempat saya cerita ini diuntai satu-satu, gimana sih nggak pakai kacamata gitu bikin ini? Aduh, alhamdulillah belum pakai kacamata, Tapi Bu. gimana untainya pakai tangan aja ini? Iya, pakai tangan aja, Bu. Awal aku ikutin, temenku yang kerja di toko perhiasan Hmm. khusus menguntai-nguntai. Nah, aku liatin, aku minta videoin dia. Terus oke, terus aku gunting gelang dia, "Oh, caranya gini, oke berarti bisa dikreasiin kayak gini dong, bisa dijahit kayak gini dong," gitu. Iya. Tapi intinya dari sehelai benang ini, ya aku apa ya, zaman dulu kita bilangnya kepang-kepang ya teman-teman ya. Iya, dan Kepang jenis kepang kepang. kepangnya kan beda-beda deh, Iya. coba deh ya. Ini kan nggak sama semua model kepangannya gitu ya, model untaiannya berbeda-beda dan, tuh lalu, apa namanya, apa nih istilahnya nih, elemen-elemennya juga bisa bervariasi Mhm. ya. Tapi itu saya suka sekali tuh lihat yang emas-emas itu berapa juta Iya. di tangannya itu. Oh, tapi yang paling sulit menguntainya itu dan butuh waktu dan butuh tangan pecah-pecah yang tipe ini nih, Bu. Oh, wow. Karena ini satu kan pakai benangnya 4 Bu. Set 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 set. Ya Itu ampun. tangan pasti pecah-pecah sih. Jadi teman-teman nanti kalau beli diuntai tolong dijaga ya. Ah. Karena saya bikinnya effort banget loh untuk kalian. Jangan lupa ya, pergi ke Instagram diuntai bisa dan ada war-nya gitu ya kalau memperoleh line-line yang baru. Oke Osi, masih ada nggak pesan buat teman-teman terkait dengan fashion dan aksesoris? Fashionable but make it slow. Itu dari aku. Asik. Oke teman-teman, terima kasih. Jadi tadi yang kita belajar dari Osi itu adalah terkait dengan fashion, dengan aksesoris, yang penting ramah lingkungan dan jangan dibuang begitu saja dan dijaga dengan baik. Karena produk-produknya ini handmade ya, katanya tangannya pecah-pecah dan buatnya juga susah, warnanya juga menarik. Jadi terima kasih sudah hadir di Ramadan with Amanda. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan edisi-edisi dari Amanda Kartili TV berikutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Midori Barito yang sudah menyediakan tempat untuk podcast Ramadan with Amanda hari ini.